Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang parsing. Jadi, analisa sintaks adalah penelusuran sebuah kalimat atau sentensial sampai pada simbol awal grammar. Analisis sintaks dapat dilakukan melalui derivasi atau parsing. Penelusuran melalui parsing menghasilkan poin sintaks. Nah, di sini ada contoh dari parsing, di mana diketahui grammar G yang isinya itu karakter I itu menghasilkan H atau IH atau IA. Lalu H itu menghasilkan A, B, C sampai Z. Terus karakter A ini menghasilkan angka 0 sampai 9. Lalu yang ditanya adalah X, 1, 4, Z. Nah, di sini kita itu disuruh untuk melakukan derivasi dari huruf yang besar kayak gini ke dalam bentuk yang ditanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat yang bentukan yang ditanya itu, dia kan X14Z. X itu kan dihasilkan oleh H. Terus 14 itu dihasilkan oleh A. Nah, si Z itu dihasilkan oleh H kan. Berarti, seenggaknya kita itu harus mencari kombinasi dari H, A, A, H. Supaya ditanyanya ini ketemu. Nah, jadi langkah awalnya itu, dari I dulu, itu I itu menghasilkan si IH. Nah, kenapa kita pakai IH, kenapa nggak IA? Karena kan kita nyari yang awalannya H kan buat si Z ini. Kalau misalkan A, berarti kan awalannya, akhirannya jadi angka. Makanya kita pakai IH. Nah, setelah itu, kita melakukan analisis dari sebelah kiri. Si I ini kita analisis, di mana kita menggunakan IA sebagai hasil produksinya. Jadi IAH, terus si I ini dianalisis lagi, dia menghasilkan IA lagi. Berarti di sini IAAH. Si I ini kita ganti sama H, sehingga kombinasinya jadi kayak gini kan. HAAH. Kan udah sesuai sama kombinasi yang awal harus kita cari. Habis itu, si H ini, dia kan menghasilkan huruf X. Berarti di sini X, A, A, H. Terus A yang pertama itu menghasilkan 1. Jadi X1, AH. Yang A yang selanjutnya itu menghasilkan 4. Jadinya X14H. Yang H terakhir itu menghasilkan Z. X14Z. Nah, makanya di sini tuh bisa ketemu sama dengan yang ditanya. Sekarang kalau misalkan menurut dengan function parsingnya, itu jadi awalannya I nih. Terus I itu menghasilkan IH. Kayak gini. Terus si I ini menghasilkan IA. Di sini kan. Nah, I ini, I yang selanjutnya itu menghasilkan IA lagi. Yang ini. IA yang ketiga. IA yang selanjutnya. Terus I yang terakhir, yang ini, yaitu menghasilkan H. Setelah itu H itu menghasilkan X, A menghasilkan 1, A menghasilkan 4, H menghasilkan Z. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Jadi, sebuah kalimat dapat saja mempunyai lebih dari satu pohon. Nah, jadi diketahui G itu, grammar G itu berisi karakter S itu menghasilkan SOS atau A. Karakter O menghasilkan kali atau tambah. Nah, si A menghasilkan angka dari 0 sampai 9. Nah, yang ditanya itu 2 dikali 3 ditambah 7. Jadi awalannya kan S dulu nih. Di sini kita tulis S, terus kita lakuin percabangan yang SOS, biar kita bisa membentuk kalimat yang ini. SOS kayak gini, si S itu menghasilkan A. Terus si A ini menghasilkan 2. Makanya di sini ada 2. Terus 0 ini kan O ini kan bisa perkalian sama penjumlahan. Makanya di sini perkalian supaya bentuknya tuh sesuai sama ini.
Jadi ada 2 kali gitu kan. Terus si S yang selanjutnya, untuk memenuhi yang 3 plus 7, berarti kita menggunakan SOS lagi. Yang ini. Nah, si S ini menghasilkan A, terus si A ini menghasilkan 3, si O ini menghasilkan penjumlahan, terus si S ini menghasilkan 7. Jadinya, sesuai kan sama yang ditanya, yaitu 2 dikali 3 ditambah 7. Nah, kalimat ini tuh juga bisa berbentuk kayak pohon parsing yang ada di sebelah sini. Makanya, jadi sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari satu pohon sintaks itu disebut kalimat ambigu. Nah, 2 kali 3 plus 7 ini itu disebut dengan kalimat ambigu. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah kalimat ambigu itu disebut grammar ambigu. Jadi grammar G ini itu disebut sebagai grammar ambigu. Ada 2 metode parsing. Yang pertama adalah parsing top down dan parsing bottom up. Jadi, diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari simbol awal X sampai kalimat S. Simbol awal S sampai kalimat X nyata. Atau tidak nyata jika kalimat X memang tidak bisa diturunkan dari S. Dari pembacaan semua list dari pohon parsing jika dibaca dari kiri ke kanan. Sedangkan yang bottom up itu, parsingnya itu dimulai dari kalimat X yang nyata dari pembacaan semua list pohon parsing dari kiri ke kanan sampai tiba di simbol awal S. Jadi kalau top down itu dari X sampai ke kalimat X, kalau yang parsing bottom up itu dari X sampai dengan simbol awal S. Ada 2 kelas metode parsing top down, yaitu kelas metode dengan backup dan juga tanpa backup. Nah, contoh dari metode kelas dengan backup itu adalah metode brute force. Sedangkan yang tanpa backup itu adalah recursive descent. Namun, di sini kita hanya membahas tentang metode brute force saja. Jadi, metode brute force itu merupakan kelas metode parsing yang menggunakan produksi alternatif jika ada. Ketika hasil penggunaan sebuah produksi tidak sesuai dengan simbol input. Penggunaan produksi sesuai dengan nomor urut produksi. Nah, langsung aja di sini ada contohnya dari brute force. Diberikan grammar G sebagai berikut. Nah, kita disuruh menggunakan metode brute force untuk melakukan analisis sintaks terhadap kalimat ACCD. Jadi kan kalau top down berarti kan S dulu nih, awalan dulu dari simbol awal S. Dari S ini, di mana hasil sama inputnya tuh masih kosong, terus sisanya masih ACCD. Penjelasannya, gunakan produksi S pertama, masukkan simbol terkiri kalimat sebagai input. Berarti di step selanjutnya kita itu masukin produksi S pertama. Nah, produksi S pertama itu kan berarti si AAD ini. Produksi pertamanya. Makanya di step selanjutnya itu ditulis AAD. Nah, karena si A ini udah simbol terminal, berarti bisa langsung dibaca aja. Jadi hasilnya itu A, terus inputannya juga A kan awalnya ini. Maka hasil sama inputnya itu sama. Jadi kita bisa lanjut ke step selanjutnya yaitu menganalisa yang A selanjutnya. Sisanya tinggal CCD. Jadi penjelasannya itu kita disuruh menggunakan produksi A pertama. Nah, produksi A pertama itu kan si B. Makanya di step selanjutnya A itu menghasilkan B di sini. Nah, kalau kita baca, berarti kan AB hasilnya. Sedangkan inputannya itu yang diminta adalah AC. Dan sisanya CD. Penjelasannya, hasil itu tidak sama dengan input. Jadi kita akan melakukan backup di mana kita menggunakan produksi A alternatif pertama. Nah, alternatif pertamanya si A itu adalah si C. Jadi di step selanjutnya, si B ini digantikan oleh C. Nah, hasilnya udah AC, inputannya juga AC, sisanya tinggal CD. Penjelasannya, hasil itu sama dengan input.
Karakter berikutnya adalah simbol terminal, hasil dibandingkan dengan input. Jadi, kita bisa langsung baca aja di step selanjutnya. Berarti tinggal A, C, D gitu kan hasilnya. Terus inputnya itu A, C, C. Nah, di sini sisanya itu harusnya D. Penjelasannya, hasil itu tidak sama dengan input. Karena kan harusnya inputnya itu A, C, C, sedangkan kita itu menghasilkan A, C, D. Dan karena tidak ada lagi produksi A alternatif, maka kita melakukan backup dengan menggunakan produksi S alternatif pertama. Jadi kita balik lagi ke S dengan menggunakan produksi alternatif yang pertama, yaitu yang si AB. Berarti jadi S, terus AB gini, di mana hasilnya A, inputannya juga A sebagai awalan. Sisanya CCD, penjelasan, hasil sama dengan input, gunakan produksi B pertama. Nah, setelah ini udah selesai teranalisa, berarti kita menganalisa yang B dengan membaca produksi pertamanya B, yaitu CCD. Makanya di sini bisa kita tulis A, C, C, D kayak gini. Nah, karena ini huruf terminal semua, berarti ini bisa langsung kita baca aja. Di mana pertama, kan tadi udah A, terus AC. Hasil AC itu sama dengan inputan AC. Nah, sisanya CD. Penjelasan, hasil sama dengan input. Karakter berikutnya adalah simbol terminal. Hasil dibandingkan dengan input. Setelah itu, kita ngebaca lagi ACC. Nah, karena hasilnya itu sama dengan input, dan sisanya D, maka hasil sama dengan input. Karakter berikutnya adalah simbol terminal. Hasil dibandingkan dengan input. Kita baca lagi yang terakhir sampai terakhir, berarti ACCD. Inputannya juga ACCD, sisanya 0. Penjelasannya hasil sama dengan input, maka kalimat ACCD ini sukses. Terus di sini ada contoh dari parsing bottom up, di mana di sini ada S memproduksi A kecil, A besar, B besar, E kecil. Lalu si A ini memproduksi A besar, B kecil, C kecil, atau B kecil. Lalu B ini memproduksi A kecil atau D kecil. Nah, di sini kita itu disuruh melakukan parsing bottom up dari sintaks DD AABE ini. Nah, pertama, kita kan mau menganalisa yang D. D itu kan dihasilkan oleh si karakter B. Makanya di sini ditulis BD AABE. Terus D yang kedua itu juga dihasilkan oleh B. Makanya di sini ditulis BB AABE. Lalu AABE ini itu kan dihasilkan oleh S. Jadi bisa langsung kita tulis aja di sini jadi BBS. Nah, kalau misalkan kita yang A ini kita ganti B, otomatis yang ABE ini nggak bakal ketemu. Makanya langsung ke S. Setelah itu, kalau untuk sintaks yang kedua, ini kan ada BBAA ABE. Di mana B yang pertama itu dihasilkan oleh A. B yang kedua juga dihasilkan oleh A. Sehingga di sini ada AA, terus A kecil, A besar, B besar, E kecil. Setelah itu, A yang selanjutnya itu dihasilkan oleh B. Makanya di sini jadi AAB, AABE. Nah, yang ini, AABE ini dihasilkan oleh karakter S. Makanya di sini AABS. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.